Istilah bucin saat ini sedang tren ya sahabat Elis. Popularitasnya sampai pernah menjadi kata kunci nomor 1 yang dicari di tahun 2019 menurut Google Trend. Untuk yang belum tahu, bucin itu singkatan dari budak cinta. Jadi biasanya istilah ini ditujukan untuk orang-orang yang rela diperbudak alias mau melakukan apa saja demi mendapatkan atau mempertahankan cinta dari seseorang atau pasangannya. Dari sisi psikologis, bucin adalah salah satu kondisi psikologis yang mirip dengan para pecandu zat adiktif atau kondisi ketagihan terhadap hubungan yang sedang dijalani bersama pasangannya. Sama halnya seperti kecanduan zat adiktif, fenomena bucin ini juga bisa mengakibatkan perilaku berbahaya. Kembali lagi di AADC, ada Elis dengan ceritanya. Yang hari ini mau membahas lebih dalam fenomena generasi bucin. Coba sahabat Elis kenali deh tanda-tanda budak cinta. Siapa tahu ada kenalan di sekitar kamu yang seperti ini. Pertama, kita jadi gak mengenali lagi teman atau keluarga atau orang yang biasa kita kenal itu. Karena telah berubah sifatnya dan kebiasaannya, karena selalu mengikuti kemauan pasangannya tersebut. Walaupun merugikan dirinya sendiri atau bahkan menghilangkan identitas dirinya. Misalnya yang biasanya suka pakai baju casual, tiba-tiba kok bajunya jadi selalu formal. Atau yang dulunya asik diajak makan di mana aja, kok sekarang jadi pilih-pilih. Atau mungkin sudah janjian sama kita, bisa-bisanya dibatalin atau ninggalin kita tiba-tiba demi bertemu dengan pasangannya. Artinya kehidupannya sudah dikontrol penuh dan didikte oleh pasangannya tersebut. Yang kedua, pola hubungan putus sambung. Kadang kita mendengar ada situasi di mana sahabat kita baru putus dari pacarnya. Harusnya kita ikut sedih kan, tapi kok kita seneng banget. Karena sebenarnya kita tahu bahwa hubungan yang dijalani itu termasuk dalam toxic relationship. Misalnya melibatkan verbal abuse, sering dimaki-maki, atau kekerasan fisik, atau terlalu posesif sampai nggak boleh temenan sama kita. Siapa yang nggak seneng sih kalau orang yang kita sayang bisa terlepas dari hubungan yang seperti itu. Tapi belum lama senengnya, kita sudah dengar dia balik lagi sama si mantan yang toksik itu. Dan lagi-lagi curhatnya sama kita, masalah yang sama terus-menerus. Artinya, bucin tersebut juga sebenarnya sudah tahu bahwa hubungannya toksik dan akan menghadapi masalah yang sama. Tapi demi tidak menjomblo, akhirnya rela balikan lagi. Dan ini terjadi terus berkali-kali mengulang pola yang sama. Yang ketiga, mengorbankan waktu dan uang demi pasangannya. Jadi harus selalu hadir ketika diminta pasangan dan bahkan bisa sampai pinjam uang orang lain demi membelikan sesuatu untuk pasangannya tersebut. Nah, contoh tadi sudah cukup bisa menggambarkan kan bagaimana orang-orang yang masuk kategori bucin. Yang menarik untuk dibahas adalah kenapa generasi budak cinta ini semakin banyak jumlahnya di zaman saat ini. Walaupun memang beberapa studi menyatakan ada hubungan antara fungsi otak yang aktif dan pengaruh hormon ketika cinta datang dan membuat seseorang mabuk cinta. Tapi ternyata peran orang tua dan kondisi di rumah pun di mana anak-anak bertumbuh itu bisa menjadi salah satu penyebabnya juga sahabat Elis. Yang pertama, kurang kasih sayang. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga di mana kedua orang tuanya sibuk bekerja atau lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah daripada bersama anak-anak dalam keseharian, maka anak akan merasa diabaikan dan tidak mendapat prioritas. Bagi seorang anak, bahasa kasih mereka yaitu kehadiran seseorang di dekat mereka dan memberikan rasa aman, nyaman, dan bisa diandalkan. Kasih sayang adalah hal dasar kebutuhan setiap manusia tanpa memandang umur, pria atau wanita, tingkat pendidikan, dan faktor lainnya. Semua orang mutlak membutuhkan kasih sayang. Ketika seorang anak tumbuh dalam situasi yang kurang kasih sayang, ibaratnya seperti gelas yang tidak terisi kasih sayang, maka akan menjadi gelas yang kosong. Dan ketika sudah mulai terbuka pada hubungan di luar rumah, maka gelas itu akan berusaha dipenuhi. Salah satunya dari pasangannya. Yang kedua, identitas yang tidak kuat. Identitas atau gambar diri yang tidak terbentuk dengan baik dalam masa pertumbuhan anak sampai remaja, maka akan mendorong mereka untuk mencari jati diri di luar rumah. Misalnya,
Anak yang selalu dicela di rumah dan dianggap tidak mampu mengerjakan ini itu akan menjadi anak yang kurang percaya diri, dan dalam usahanya untuk meningkatkan percaya dirinya tersebut bisa ditutupi seolah-olah dengan mencari pasangan yang hebat menurutnya. Atau seorang anak yang sering dibanding-bandingkan dengan saudara-saudara yang lain akan merasa tidak diterima apa adanya oleh orang tuanya sendiri, dan tidak menutup kemungkinan jika ada seseorang yang baik sedikit dan bisa menerima dia apa adanya, maka akan terus mempertahankan orang tersebut apapun konsekuensinya yang mungkin bisa menghabiskan waktu dan uangnya. Jadi sahabat Alice, kalau lagi jatuh cinta memang ada momen dimana kita nggak bisa mengatur hormon dan bagian otak yang membawa hati kita begitu senang. Jadi dinikmati aja masa-masa paling bahagia itu. Tapi kalau faktornya ternyata bisa dari kondisi keluarga, maka kita tentunya bisa melakukan perubahan supaya mengurangi generasi-generasi muda yang haus akan kasih sayang tersebut. Semakin rendah harga diri, keadaan mental, serta emosional seseorang, maka semakin besar kemungkinan orang tersebut menjadi budak cinta. Kita sebagai orang tua bisa lebih memperhatikan anak-anak dan mencukupkan mereka dengan kasih sayang yang kita miliki. Kasih sayang yang gak pernah habisnya atau unconditional love yang tentunya tidak mudah sahabat Alice. Bagi saya ada kalanya juga saya merasa down karena banyak masalah ini itu yang menguras emosi dan pikiran. Saya hanya bisa mengandalkan Tuhan yang kasih-Nya tidak terbatas dan mampu mengisi ulang hati saya dengan kasih yang berkelebihan sehingga saya bisa kembali membagikannya pada orang lain terutama anak-anak. Selain itu, bangun identitas diri anak yang kuat dimulai sedini mungkin dengan pengenalan akan siapa mereka menurut penciptanya, bahwa mereka berharga, terlahir dengan tujuan, dan mengajarkan nilai-nilai kebenaran yang menjadi pegangan ketika mereka dewasa. Semoga istilah bucin akan semakin surut dan generasi muda akan hidup penuh dengan kasih yang sumbernya dari rumah dan keluarganya, sehingga ketika mereka mulai menjalin hubungan dengan pasangan, bukan selalu menuntut untuk dicintai, tapi sebaliknya siap untuk memberikan cinta pada pasangannya dan mampu membangun keluarga yang penuh kehangatan cinta kasih juga. You're wonderfully made, full of purpose, and you're loved. Sebelum kita berpisah, kalau ada teman, keluarga, atau siapapun yang perlu menonton video ini, silakan banget di-copy linknya dan langsung di-share aja. Yang belum, boleh subscribe, like, kasih komen, dan klik lonceng notifikasinya supaya tahu kalau ada cerita selanjutnya dari Alice Kalisa Production. See you again. Bye!